Apa tahapan penciptaannya? Ini intinya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun. Fa idza sawaituhu. Satu. Membentuk manusia, mencipta manusia ada dua tahapan kata Allah. Pertama fisiknya dulu. Maaf, ini secara teori dulu ya. Baik. Fisiknya dulu. Jadi yang dibentuk berproses, fisik nanti berlangsung selama 4 bulan dalam kandungan. Ini detailnya ditemukan. Misal di Quran surah ke-22 Al-Hajj di ayat yang kelima, atau di Quran surah ke-23 Al-Mu'minun dari ayat ke misalnya 11 sampai dengan 15. Hadisnya di Al-Arba'in An-Nawawiyah nomor hadis yang keempat. Contoh, saya cepat bacakan. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Setiap anak cucu Adam sebelum terlahir dari rahim ibundanya akan mengalami proses selama 40 hari pertama pertemuan spermatozoa dengan ovum, proses. Thumma yakunu mithla dzalika 'alaqah. 40 hari yang kedua membentuk zigot yang mulai menempel di dinding rahim, mulai berproses. Thumma yakunu mithla dzalika mudghah. 40 hari ketiga berbentuk mulai ada daging keratan, mudghah. Sekarang di kurikulum kedokteran di fase modul awal, namanya modul tumbang, tumbuh kembang, itu sama. Diksinya sama, menggunakan kata mudghah. Pernah ada anak dari UIN kedokteran datang ke saya, Ustaz saya minta belajar. Saya bilang, Anda dari mana? Kedokteran. Berikan dulu semua modul Anda ke saya untuk saya pelajari dan saya belajar dari Anda, baru kemudian Anda boleh belajar dari saya. Maka saya temukan di antara modulnya ada kata mudghah di dalamnya. Baik, itu usia 4 bulan, 40 hari ketiga. 40 kali 3, 120 hari, 4 bulan. Thumma yursalu ilahil malak fayanfukhu fihi ruh. Ini poinnya. Di usia 4 bulan ini barulah diperintahkan oleh Allah ditiupkan roh. Karena itu kalau ada yang tengah mengandung usia 4 bulan, itu rohnya sudah masuk. Tadi ya? Dan di situ nanti ada tuntunan bagaimana mendidik anak sejak dalam masa kandungan. Kami pernah share ini di hari Quran dan dipraktekkan. Alhamdulillah begitu anaknya mulai bicara yang keluar Quran. Dan setelah itu dicek kemudian oleh ustadz yang mengecek ternyata telah hafal Quran 30 juz. Dalam baru bicaranya itu. Lalu diurutkan 3 tahun usia hafalan, 3 tahun usianya hafal Quran 30 juz. Di antara amalannya Quran surah ke-7 ayat 189. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarrat bi, sampai ke ujung ayatnya, da'amallaha rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Jadi kalau ada yang sedang mengandung, di antara sunnah membacakan untuk anak itu suami istri. Bukan hanya istri saja, suami saja. Suami istri berdoa, itu doanya ada di Quran surah 7 ayat 189. Satu ayat ini saja. Ya, secara singkat. Saya agak cepat, roh ditiupkan. Nah, roh ini sumber kehidupan. Saya mau tanya begini, maaf ya, ini saya sederhanakan sekali. Kalau roh sumbernya dari mana? Halo? Roh sumbernya dari mana? Allah, oke? Baik, sumbernya dari Allah. Tahu dari mana? Quran surah ke-17 ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri Rabbi. Karena roh sumber kehidupan langsung yang ditiupkan pada fisik. Jadi generator kehidupannya di sini. Kalau nggak ada roh, nggak akan bergerak ini. Makanya orang meninggal, dicabut rohnya, sudah nggak bisa bergerak lagi. Nah, sumber roh itu sumber kehidupan dari Allah. Baik, sekarang saya tanya, kalau Allah maha baik tidak? Ada aibnya tidak? Ada cacatnya tidak? Lihat, kumpulan semua kebaikan, jika dikumpulkan, jujur, sabar, misalnya kan, kalau kita kumpulkan sifat-sifat baik itu, semuanya, itu akumulasinya disebut dengan takwa namanya. Karena Allah itu maha baik, gak ada cacatnya, maka semua yang bersumber dari Allah pasti semuanya baik. Dan membawa sifat-sifat kebaikan. Perhatikan, fokus. Roh ini ketika ditiupkan, masuk ke dalam fisik manusia usia 4 bulan, dia membawa sumber-sumber kebaikan. Karena datangnya langsung dari Allah, diperintahkan masuk, maka membawa akumulasi kebaikan. Maka selain roh ini masuk ke dalam fisik, dia juga membawa potensi-potensi kebaikan yang disebut dengan takwa. Ini fa'alhamaha fujuraha taqwa. Pelan-pelan.
Kalau fisik ini langsung dari Allah atau ada proses dulu? Terbayang nggak maksudnya? Kalau roh itu kan langsung kan? Allah firmankan, masuk kan? Kalau fisik langsung tercipta ada proses dulu? Proses. Tadi kan sampai 4 bulan demikian. Sebelumnya ada proses dan sebagainya. Proses kan? Karena proses didahului dengan ikhtiar, maka tidak sama sifatnya dengan takwa. Dia membawa sifat bawaan disebut dengan fujur. Sekarang perhatikan, saya ilustrasikan. Bismillah. Ini ada gelas. Oke, kosong ya. Ini kalau kalau saya isi air bening, ya kosong kan? Saya bukan ingin sulap ya, ingin tunjukkan. Kalau ini saya isi air bening nih, bening, oke? Bening. Lalu saya campur dengan kopi. Jadi apa warnanya? Oke, berubah warna kan? Intinya hitam misalnya. Saya kasih susu, berubah warna kan? Baik ya? Maka perhatikan baik-baik. Kalau kita ilustrasikan, ini ada tempat, dimasukkan kemudian air bening. Gambarkan yang bening itu takwa ini. Jelas? Takwa itu tadi sifat yang melekat kepada apa? Roh. Masih ingat? Kemudian dia bercampur dengan ini, sifat bawaan dari fisik. Kenapa saya sebut tidak langsung dari Allah, tapi melalui proses ikhtiar yang Allah tetapkan? Karena maaf sekali. Kenapa namanya disebut fujur? Karena ini berkumpul segala macam bentuk di sini. Apakah teman-teman mencari semua yang halal, yang dimasak oleh istri, masuk kemudian ke dalam mulut dan perutnya, dan terkonsumsi oleh janinnya? Apakah dipastikan semua halal? Huh? Kalau dia menjadi halal, akan jadi baik. Kalau dia menjadi syubhat, ya akan menjadi bercampur. Kalau dia dari yang haram, akan menjadi kotor. Karena itu yang bersumber di fisik disebut dengan fujur, yang ini pasti baik. Tadi saya katakan, kalau campurannya susu, bening, bagus, nyaman. Tapi kalau campurannya kotor, lumpur dan sebagainya, maka jadi bermasalah. Maka jangan pernah membawa sesuatu yang haram, dibawa ke rumah, apalagi dikonsumsi anggota keluarga. Karena itu pasti akan merusak dan berpengaruh kepada karakter. Karena masuknya ke sini. Itu pasti.